Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Maharani Triskalia dengan NPM 2515052003. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, itu ada hakikat pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang berperan penting dalam membentuk karakter moral dan pola pikir mahasiswa agar sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Hakikat dari pendidikan Pancasila ini tidak hanya sebatas mengenal 5 sila secara teoritis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur tersebut dalam sikap dan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar dan arah pembentukan pribadi warga negara yang beriman, berperi kemanusiaan, cinta tanah air, berdemokratis, dan berkeadilan sosial. Cakupan pembahasannya adalah latar belakang munculnya pendidikan Pancasila, tujuan utama, dampak sosial, dan dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. Latar belakang munculnya pendidikan Pancasila. Latar belakang munculnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi didasari oleh berbagai tantangan kehidupan bangsa yang semakin kompleks. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, arus informasi yang sangat cepat membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi generasi muda. Salah satunya, alasan masalah utama yang muncul adalah melemahnya moral, menurunnya semangat kebangsaan, serta meningkatkan sikap individualistik dan intoleran di dalam bermasyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan realitas sosial yang terjadi saat ini. Karena itu, pendidikan Pancasila hadir untuk meneguhkan kembali nilai dasar kebangsaan agar mahasiswa mampu menjadi generasi yang berintegritas, berkarakter, dan berjiwa nasionalis. Selanjutnya, tujuan utama pembelajaran pendidikan Pancasila untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan rasional dalam menilai berbagai persoalan bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mulai pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menghayati, menerapkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab moral serta kesadaran bangsa agar mahasiswa tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga kepribadian luhur dan beretika. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di tengah perubahan sosial yang sangat cepat ini. Dampak sosial dari penerapan pendidikan Pancasila. Mahasiswa yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila akan menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Di sisi lain, apabila pendidikan diabaikan, dapat terjadi penurunan moral, meningkatkan konflik sosial, dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun peradaban bangsa yang beradab. Dalam konteks pembelajaran proyek, dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat melaksanakan proyek sosial yang berorientasi pada kepedulian, toleransi, dan gotong royong, serta program kebersihan lingkungan, kampanye anti-intoleransi, atau kegiatan kemanusiaan di daerah sekitar kampus. Melalui proyek tersebut, mahasiswa belajar menganalisis masalah sosial, mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mengembangkan kemampuan kolaboratif dan tanggung jawab sosial. Proyek seperti ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual mahasiswa, tetapi juga membentuk karakteristik Pancasilais yang sejati.
Selanjutnya, perubahan dan tantangan implementasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dinamis. Sejak dirumuskan pada masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi, implementasi Pancasila mengalami berbagai perubahan bentuk dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Setiap era dalam sejarah Indonesia memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan, dijalankan, bahkan terkadang disalahartikan, sesuai dengan kepentingan politik dan kondisi sosial di masa itu. Pada era pra-kemerdekaan, perubahan implementasinya, pendidikan Pancasila sebagai dasar negara baru. Setelah proklamasi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, menjadi pedoman bagi bangsa yang baru merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, fleksibilitas interpretasi. Pancasila masih berada dalam tahap perumusan dan menghadapi berbagai perdebatan, terutama terkait hubungan dengan agama dan ideologi lainnya. Tantangan implementasi yaitu ancaman ideologi lain, munculnya pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, seperti pemberontakan PKI 1948, pemberontakan DI atau TII, gerakan separatisme, pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Republik Maluku Selatan dan PRRI atau Permesta. Terakhir, ketidakstabilan politik, pergolakan politik akibat perbedaan pandangan dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, era awal kemerdekaan, perubahan implementasi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara baru. Yang pertama, ada sistem pemerintahan. Bergeser dari demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat ke demokrasi liberal dengan sistem parlementer di mana fokusnya lebih pada hak individu dan kekuatan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, prinsip musyawarah digantikan oleh voting, mengalami perubahan di mana prinsip musyawarah untuk mufakat digantikan oleh voting. Tantangan politik, munculnya krisis politik yang diakibatkan oleh gagalnya konstituente untuk menyusun UUD baru, yang akhirnya berujung pada Dekret Presiden 1959. Tantangan implementasi, pemberontakan. Terjadinya banyak pemberontakan yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1949, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ancaman ideologi. Berbagai ideologi seperti liberalisme dan komunisme menjadi tantangan yang mengikis kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila. Tantangan ekonomi. Adanya dominasi modal asing karena masuknya perusahaan asing secara leluasa dan belum adanya undang-undang pembatas investasi yang memperarah kondisi ekonomi nasional Indonesia. Selanjutnya ada era Orde Lama. Perubahan implementasi, demokrasi terpimpin. Interpretasi Pancasila dipengaruhi oleh kekacauan dunia dan pergeseran dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin yang otoriter. Penyalahgunaan Pancasila. Pancasila mulai digunakan untuk membenarkan penyalahan kekuasaan oleh para elit politik, dan implementasinya tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya. Gagasan Nasakom. Presiden Soekarno menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme
yang menyebabkan penafsiran Pancasila menjadi kabur. Tantangan implementasi, yang pertama ada sikap otoriter. Penyelenggaraan negara yang terpusat dan otoriter di bawah demokrasi terpimpin. Penyalahgunaan kekuasaan, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk melegitimasi tindakan penguasa, bukan sebagai pedoman moral. Terakhir, konflik ideologi terus menjadi persaingan ideologis, terutama antara komunisme dan ideologi lainnya yang mencapai puncaknya dengan G30 SPKI. Pada masa Orde Baru, perubahan implementasi terjadi. Pancasila sebagai asas tunggal. Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan, menghilangkan pluralisme politik. Manipulasi Pancasila. Penerapan Pancasila dimanipulasi oleh penguasa untuk menyelenggangkan kekuasaan yang ironisnya bertentangan dengan nilai-nilai etika dari moral Pancasila. Upaya pemurnian Pancasila. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan indoktrinasi Pancasila melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tantangan implementasinya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Praktik KKN merajalela, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Yang kedua, pelanggaran HAM. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan berpendapat. Ketidaksetaraan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang timpang dan tidak merata menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Terakhir ada erosi citra Pancasila. Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan bukan sebagai pedoman moral, sehingga kehilangan integritasnya di mata masyarakat. Era reformasi sampai sekarang nih. Perubahan implementasi, Pancasila kembali terbuka. Era reformasi membuka kembali interpretasi dan implementasi Pancasila dalam kerangka demokrasi yang lebih terbuka. Mewujudkan demokrasi Pancasila, ada upaya untuk mewujudkan demokrasi Pancasila secara lebih nyata, dengan kebebasan berpendapat dan berserikat yang lebih luas. Demokrasi prosedural. Implementasi demokrasi masih di tahap formal, masih membutuhkan perbaikan agar tidak terjebak pada politik uang. Tantangan implementasi, penyalahgunaan kekuasaan, praktik KKN masih menjadi tantangan yang menghambat penegakan hukum dan keadilan. Menurunnya persatuan, munculnya konflik etnis dan agama, serta menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Arus globalisasi dan ideologi transnasional, masuknya pemahaman asing seperti liberalisme, radikalisme, dan individualisme mengikis nilai-nilai Pancasila. Pengembangan teknologi, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial memunculkan tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan hilangnya kesadaran akan nilai Pancasila. Terakhir ada kesenjangan ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kekayaan dan kemiskinan masih di angka yang cukup tinggi, yang bertentangan dengan nilai sila keadilan sosial. Peran strategis Pancasila dalam membangun masa depan bangsa yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Pancasila memiliki peran strategis sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman membangun masa depan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi fondasi moral dan etika, tetapi juga
menjadi solusi atas berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya di berbagai periode sejarah bangsa dengan memahami dinamika penerapan Pancasila sejak era prakemerdekaan hingga reformasi. Generasi masa kini diharapkan mampu melahirkan ide-ide orisinal dan aksi nyata yang memperkuat nilai-nilai Pancasila. Era prakemerdekaan, nilai-nilai Pancasila belum dirumuskan secara formal, tetapi telah hidup kembali dalam kehidupan masyarakat seperti semangat gotong royong, musyawarah, keadilan, dan toleransi menjadi dasar kehidupan bersama. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang kuat bagi perjuangan melawan penjajahan dan membentuk cita-cita kemerdekaan. Strategis Pancasila pada era prakemerdekaan menjadi akar budaya bangsa yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Era awal kemerdekaan. Setelah merdeka, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembentukan UUD 1945. Bangsa Indonesia sedang mencari bentuk ideal sistem pemerintahan dan demokrasi. Meski masih diwarnai oleh pergolakan politik dan perbedaan ideologi, nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga persatuan nasional di tengah keragaman. Peran strategis Pancasila dalam era awal kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa di tengah perbedaan dan kepentingan politik. Pancasila mendorong terbentuknya sistem pemerintah yang demokratis dan berkeadilan sosial. Era Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan dasar ideologi tunggal yang menyatakan 3 kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila mulai terdistorsi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, hingga menimbulkan konflik ideologi yang mengancam persatuan bangsa. Peran strategis Pancasila dalam Orde Lama menjadi pedoman moral dan menyeimbang kebebasan dan tanggung jawab politik. Pancasila seharusnya berfungsi sebagai penuntun moral bagi penguasa dan rakyat agar kekuasaan dijalankan secara adab dan adil, bukan sebagai alat dominasi politik. Era Orde Baru. Pemerintahan Soeharno berusaha mengembalikan kemurnian Pancasila melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menjadikannya asas tunggal bagi seluruh organisasi. Implementasi yang bersifat indoktrinatif menyebabkan Pancasila kehilangan makna sebagai nilai hidup yang membebaskan. Pembangunan ekonomi memang meningkat, tetapi keadilan sosial dan kebebasan politik terabaikan. Peran Pancasila pada era Orde Baru itu menjadi alat untuk menjaga stabilitas dan pembangunan nasional. Pada era reformasi ditandai dengan perubahan besar, terbukanya kebebasan berpendapat, demokrasi, desentralisasi. Namun di sisi lain, tantangan baru muncul seperti individualisme, disintegrasi sosial, dan krisis moral. Pancasila kini dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang menggeser nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Peran strategis Pancasila dalam era reformasi yaitu sebagai panduan etika demokrasi, dasar pembangunan masyarakat inklusif, pedoman untuk menciptakan nilai keadilan sosial, dan dengan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan di seluruh daerah. Sebagai kompas moral generasi dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara akan mengkaji hubungan Pancasila dengan proklamasi dengan pembukaan UUD NRI 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD
tahun 1945. Pancasila menjadi landasan filosofis yang menjiwai secara aspek pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan dan menjadi momentum lahirnya negara Indonesia. Pancasila yang dirumuskan sebelumnya oleh PKI dan PPKI menjadi landasan ideologis dan moral bagi negara yang diproklamasikan tersebut. Dengan demikian, proklamasi memberikan aspek yuridis lahirnya negara, sedangkan Pancasila memberikan dasar filosofis dan ideologisnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara eksplisit membuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Pembukaan ini menjadi penjabaran moral dan tujuan nasional yang tersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hubungan keduanya bersifat integratif dan tidak terpisahkan. Pancasila adalah jiwa dan roh dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah bentuk yuridis dari Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Prinsip Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima silanya menjadi pedoman untuk memastikan semua peraturan dan kebijakan yang dibuat itu selaras dengan cita-cita bangsa. Dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Tab MPR nomor XX MPRS 1966. Prinsip-prinsip tersebut yang harus tercerminkan di antaranya: 1. Prinsip ketuhanan dan moralitas. Semua hukum dan kebijakan harus mencerminkan nilai moral dan spiritual. 2. Prinsip kemanusiaan. Setiap kebijakan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Nilai prinsip persatuan. Hukum dan kebijakan harus memperkuat kesatuan nasional dan menghindari diskriminasi. 4. Prinsip kerakyatan dan demokrasi. Pembentukan hukum harus melalui proses yang partisipatif, transparan, dan berdasarkan musyawarah. 5. Prinsip keadilan sosial. Tujuan akhir setiap kebijakan publik adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu seperti program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Itu sesuai dengan nilai sila Pancasila kelima, keadilan sosial, karena membantu pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mewujudkan nilai Pancasila kedua dengan menjamin perlindungan hak asasi bagi setiap warga negara. Ketiga, kebijakan pelestarian lingkungan UUD Nomor 32 Tahun 2009 selaras dengan nilai keadilan antar generasi dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam sila kelima. Contoh kebijakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Tindakan korupsi dalam penyelenggaraan negara bertentangan dengan nilai sila kedua dan nilai sila kelima karena merugikan rakyat dan mencerminkan ketidakadilan. Yang kedua, kebijakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu
bertentangan dengan nilai sila ketiga dan kedua karena mengancam keutuhan bangsa. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan dengan pelanggaran HAM, intoleransi, tidak sesuai dengan nilai sila pertama dan kedua, sebab mengakibatkan mengabaikan moralitas, etika, dan hak dasar manusia. Materi yang terakhir tentang Pancasila sebagai ideologi negara mengkaji pengertian secara ideologi Pancasila dan ideologi dunia Pancasila dan agama. Ideologi merupakan sistem nilai, keyakinan, dan cita-cita menjadi pedoman hidup suatu bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Ideologi memberikan arah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi suatu masyarakat atau negara. Menurut Detresi, ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide-ide dasar manusia. Sementara, menurut Karl Mannheim, ideologi merupakan sistem pemikiran yang digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ideologi bukan hanya kumpulan gagasan politik, tetapi juga mencakup pandangan hidup yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Secara ideologi, Pancasila berawal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, keadilan, dan kepercayaan kepada Tuhan yang telah hidup sejak zaman Kerajaan Nusantara. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan secara formal pada masa sidang BPUPKI 1945 ketika Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan ini disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbandingan Pancasila dengan ideologi dunia. Pancasila memiliki perbedaan mendasar dengan ideologi dunia seperti liberalisme dan komunisme. Liberalisme menekankan kebebasan individu tanpa batas, sedangkan komunisme menonjolkan kesetaraan sosial dengan mengabaikan hak individu. Pancasila menempuh jalan dengan menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab sosial, mengakui hak asasi manusia sekaligus menjunjung keadilan dan gotong royong. Selain itu, Pancasila berlandaskan nilai ketuhanan dan moralitas, sehingga lebih humanis dan religius dibanding ideologi lain yang bersifat materialistis atau sekuler. Pancasila dan agama. Pancasila memiliki hubungan erat dalam nilai-nilai agama. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Pancasila bukan ideologi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara, dan bukan pula ideologi teokratis yang menjadikan satu agama sebagai dasar negara. Sebaliknya, Pancasila mengaku keberagaman agama yang ada di Indonesia dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Nilai-nilai agama dijadikan sumber moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, bukan sebagai alat politik. Dengan demikian, Pancasila dapat disebut sebagai ideologi religius inklusif yang menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir, menganalisis
Analisis nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Dalam aspek nilai, Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam aspek politik, Pancasila mengajarkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, mufakat, dan gotong royong, bukan semata-mata mayoritas suara saja. Dalam aspek kemanusiaan, Pancasila mengakui bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama karena diciptakan oleh Tuhan. Pancasila juga menghormati keberagaman, dan menjadikannya kekuatan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila menolak segala untuk ekstremisme, baik yang menindas individu atas nama negara maupun yang menindas masyarakat atas nama kebebasan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.